Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Rudi, Ketua Serikat Pekerja TPK Koja. Ya, biasa dipanggil Daeng sih ya, dipanggil Daeng karena memang ada sedikit turunan dari Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kemarin kami mendapat satu kehormatan lah ya, dapat undangan dari rekan-rekan TKBM yang sedang melaksanakan ulang tahun yang ke-21 di daerah Jakarta Utara. Nah, dalam hal ini memang kami sangat-sangat berterima kasih kepada rekan-rekan TKBM yang sangat membantu kami sehingga terminal peti kemas Koja sampai saat ini bisa dilayani dengan baik, terutama aktivitas bongkar muat yang ada di tempat kami. Ya, jadi gini, di samping kami mengurusi teman-teman kami yang organik ya, ada beberapa vendor ya, ada beberapa TNO yang ada di TPK Koja. Kalau kami sendiri insya Allah sekarang sisanya tinggal 340 orang yang organik, selebihnya sekitar 900-an orang itu adalah TNO, yang dimana di dalam TNO tersebut ada sekitar 100-an orang rekan-rekan kita yang ada di TKBM. Nah, kami sering diskusi dengan kawan-kawan TKBM yang sangat miris, mereka menyuarakan ataupun harapan mereka ingin mendapatkan suatu upah yang layak dalam bentuk bulanan seperti mendapatkan UMP. Karena kita menyadari ketika udah mendapat bulanan tetap, dengan sendirinya nanti pengaturan tentang tunjangan-tunjangan yang lain pun bisa sangat mudah diberikan, misalkan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, ataupun asuransi-asuransi yang lain gitu loh Bu. Detailnya saya kurang tahu, cuman istilahnya mereka mendapatkan istilahnya amprah, dibagi satu gang ya, satu geng mereka tuh ada 12 orang. Nah kemudian mereka melakukan aktivitas untuk mengerjakan misalkan bongkar muat untuk satu kapal. Kalau nominal uang yang didapatkan mungkin secara detailnya kurang tahu Bu, tapi insya Allah kalau kami di TPK Koja ya, yang kami tahu karena aktivitasnya sangat padat ya kan, mungkin ini lebih baik dibanding TKBM yang mungkin di pelabuhan-pelabuhan yang lain, misalkan di Pelabuhan Nusantara ataupun di pelabuhan konvensional gitu. Tapi kalau secara detailnya kami memang harus hati-hati Bu, kami nggak tahu secara detailnya. Tapi harapannya ketika mereka ingin mendapatkan upah yang layak, upah dalam bentuk bulanan, itu mengindikasikan apa yang mereka dapatkan sekarang tuh kurang maksimal gitu kira-kira. Jadi gini, perjuangan mereka, biasanya mereka melaporkan hal ini kepada kami ya, sebagai pengurus Serikat SPTW Koja, karena kami menjadikan mereka tuh sebagai keluarga besar yang ada di TPK Koja. Inilah bentuk kepedulian kami kepada teman-teman, ya bukan cuma di TKBM. Nah, kami sih berharap ya kan pengurus-pengurus TKBM ya, pengurus koperasi TKBM itu melakukan suatu inovasi lah kali, meminta kepada teman-teman kita yang di pemerintahan ataupun dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja agar memberikan suatu aturan yang baik. Regulasinya aja dirubahkan gitu. Sehingga ketika regulasi ini bisa didapatkan dengan baik sesuai dengan harapan, kami juga yang sebagai pelaku terminal peti kemas yang ada di Koja ini akan mungkin ya, yang jelasnya akan mendapatkan nilai manfaat, misalnya tuh performance kerja, kondusivitas yang kami harapkan, sehingga tidak ada lagi sedikit kegaduhan ataupun harapan yang akan mempengaruhi kinerja mereka di proses bongkar muat gitu loh Bu. Rekrutmen yang kami tahu, rekrutmen untuk menjadi tenaga kerja bongkar muat saat ini mungkin kami belum tahu secara detail Bu. Tetapi setidak-tidaknya yang kami dapatkan adalah mereka bisa ya melaksanakan kerja untuk ya berada di satu pelabuhan internasional. Jadi mungkin ya kalau soal pendidikan ya, pendidikan mungkin adalah minimal SLTA ataupun misalkan batas usia. Nah, kemudian kalau pendidikan SLTA ataupun batas usia tersebut, nah kami harapkan ke depannya ada sedikit pelatihan-pelatihan lah yang nanti akan
mendongkrak gitu ya, mendongkrak penghasilan mereka dari segi mungkin tunjangan skill lah ya. Karena kami di TPK Koja juga untuk beberapa teman kami yang TNO masih mendapatkan misalnya tunjangan box ataupun tunjangan skill. Jadi kalau misalkan TKBM pun misalkan diberi kesempatan untuk diberikan pelatihan-pelatihan, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan skill mereka tuh bisa dihargai dalam bentuk nominal gitu Bu, kira-kira. Oke ya, buat teman-teman kami TKBM seluruh pelabuhan Indonesia, khususnya di TPK Koja, jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa. Yakinlah pada satu saat ya, harapan teman-teman TKBM, mungkin kedepannya akan adalah segelintir orang ataupun pengurus di koperasi TKBM sendiri akan memikirkan dan membawa permasalahan ini ke dinas terkait, sehingga apa yang menjadi harapan kita sama-sama ya kan, buruh mendapatkan upah yang layak ya kan, sehingga keluarga juga bisa, anak-anak TKBM juga bisa bersekolah dengan bersekolah di tempat yang layak gitu kan, sehingga kalau tujuannya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh bisa tercipta di Indonesia, kira-kira seperti itu Bu. Jadi tetap bekerja seperti biasa. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa kami bantu, insya Allah kami bantu sebagai serikat ya, menjebatanin sebagai keluarga besar di TPK Koja, kira-kira begitu Bu.